Bab 1266, aku kalah. Tapi dia tidak menang. Dia dan aku telah menjadi orang yang sama selama ini. Saudaraku, apakah Anda pernah mendengar tentang kepribadian yang terpecah? Gu Yuena menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Tang Wulin masih linglung. Berpisah kepribadian. Gu Yuena mengangguk. Ketika saya masih kecil, saya memiliki kepribadian ganda karena keadaan. Sejak itu, kepribadian saya terbelah dua. Sebenarnya, Gu Yue, yang Anda kenal adalah kepribadian utama saya. Naer adalah kepribadian sekunder yang diciptakan ketika saya masih muda. Saya menderita kehilangan ingatan dan karena kepribadian saya yang berpisah, saya menjadi Naer. Kemudian, kamu membawaku pulang. Naer perlahan-lahan tumbuh di bawah asuhan penuh kasih dari ayah, ibu, dan Anda. Hanya ketika anggota keluarga saya menemukan saya bahwa kepribadian saya sebagai Gu Yue dipulihkan. Karena kepribadian Naer telah mengembangkan individualitasnya sendiri. Itu bertentangan dengan kepribadian utama. Karena perbedaan antara kepribadian Naer dan Gu Yue, saya hampir mengalami gangguan mental saat itu. Karenanya, kedua kepribadian hanya bisa hidup berdampingan. Gu Yue tidak mengerti mengapa kepribadian saya begitu keras kepala. Dari sudut pandangnya, kepribadian sekunder harus bergabung dengan kepribadian utama setelah yang utama terbangun. Dia mencobanya sekali tetapi menemukan bahwa banyak aspek kepribadiannya akan berasimilasi dengan Naer setelah penggabungan. Dia takut itu akan mempengaruhi tujuan masa depannya. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak bergabung dengan saya pada akhirnya. Kedua kepribadian tumbuh bersama dan Naer menjadi lebih mandiri. Dengan beberapa teknik khusus, mereka menjadi dua orang. Mereka adalah Naer dan Gu Yuelo. Gu Yue ingin tahu tentang Anda. Dia tidak bisa mengerti mengapa aku begitu dekat denganmu. Dia tidak percaya pada hubungan kita. Karena itu, dia membuat taruhan dengan saya. Dia berkata bahwa dia akan mendekati kamu dengan penampilan biasa dan membujukmu untuk jatuh cinta padanya. Jika Anda jatuh cinta padanya, itu membuktikan bahwa perasaan Anda terhadap saya adalah palsu. Itu berarti saya kalah. Jika saya kalah, saya harus melepaskan kepribadian saya dan bergabung dengannya. Jika dia kalah, dia kemudian harus melepaskan kepribadiannya untuk memungkinkan saya mengambil alih kepribadian utama ketika kita bergabung. Tang Wulin benar-benar terperangah oleh penjelasan itu. Meskipun dia selalu ingin tahu tentang hubungan antara Gu Yue dan Naer, dia tidak pernah berharap itu akan menjadi seperti ini. Penjelasannya terdengar seperti sebuah dongeng. Bahkan tidak bisa dianggap tidak terbayangkan. Rasanya seperti mitos. Gu Yuena melanjutkan. Pada akhirnya, saya kalah. Selama festival tanggal Danau Dewa Laut, saya kalah. Bagaimanapun, Anda hanya menganggap Naer sebagai adik perempuan Anda. Mengingat kami hanya bersama ketika kami masih muda. Meskipun saya tidak senang dengan hasilnya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika aku bisa tetap di sisimu, aku percaya bahwa kakak juga akan jatuh cinta padaku. Namun, saya kalah. Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba tersenyum. Dia tampaknya tidak merasa sakit meskipun kehilangannya. Aku kalah. Tapi Gu Yue juga tidak menang. Dia membuatmu jatuh cinta padanya. Tapi dia juga jatuh cinta padamu dalam prosesnya. Ketika dia mengatakan ini, kepahitan merayap ke dalam senyumnya. Kami hanya benar-benar mengerti satu sama lain setelah festival tanggal Danau Dewa Laut berakhir. Kepribadian dan kepribadian saya tampaknya tidak bertentangan lagi. Jadi, kami memutuskan untuk bergabung. Itu karena aku tahu bahwa cintanya padamu tidak akan pernah berubah. Kami sama, ia dan saya. Dan kami hanya akan mencintai satu orang. Kupikir aku pasti akan menghilang dan menjadi bagian dari dirinya. Tidak lagi terpisah. Namun, dia tidak bergabung dengan saya sepenuhnya. Sebagai gantinya, dia menempatkan saya di tempat yang aman. Saya hanya mengerti ketika saya tahu bahwa dia kehilangan ingatannya saat menyelamatkan Anda. Akibatnya, kepribadian kita saling berkomunikasi lagi. Dia takut kepergianku akan membuatmu sedih. Cintanya padamu lebih dalam dari yang kupikirkan. Ketika Tang Wulin mendengar ini, dia bergidik memikirkan hal itu. Bagaimana dengan dia? Di mana dia sekarang?
Gu Yuena mendesah pelan. Apakah kamu ingat waktu di jurang maut? Ketika kekuatan besar pesawat abisal menyerang. Ia rela mengorbankan kepribadiannya untuk melindungi Anda. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melepaskan kekuatan Dewa Naga dengan intensitas seperti itu. Bahkan seorang penguasa jurang dihindari sesaat. Setelah itu, dia melepaskan segalanya untuk memungkinkan saya mengambil alih tubuh ini sepenuhnya. Karena itu masalahnya. Aku bisa bersamamu tanpa syarat. Tapi, dia benar-benar bodoh. Bagaimanapun, kita masih satu. Seperti halnya saya selalu menjadi bagian dari kesadarannya. Bagian dari dirinya juga ada dalam kesadaran saya. Saya melindungi kesadarannya dan membuatnya tertidur nyenyak untuk memulihkan diri. Dia bisa bangun lagi ketika aku menerobos ke judul Douluo. Satu-satunya hal adalah, saya tidak yakin bagaimana saya bisa menghadapinya sekarang. Lagi pula, obsesinya terhadap hal-hal tertentu terlalu kuat. Ada beberapa masalah yang harus kita hadapi cepat atau lambat. Itu juga mengapa kami tidak bisa bersamamu. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Obsesi apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah dia menghadapinya bersamaku? Naer memandang Tang Wulin dalam-dalam. Lagi pula, kau jatuh cinta padanya. Saya tidak suka ini, saudara. Tang Wulin terlalu terpana. Dia tidak tahu harus berkata apa. Yang terbaik adalah kamu tetap dalam kegelapan tentang hal itu. Jika tidak, itu hanya akan memperdalam rasa sakit Anda. Kita akan berbicara tentang bagaimana masa depan kita seharusnya setelah dia bangun. Namun, saya perlu mengingatkan Anda tentang hal-hal tertentu sekarang. Seperti bagaimana Anda selalu ingin tahu tentang hubungan antara Gu Yue dan saya. Kami sebenarnya ingin tahu tentang Anda juga. Mengapa garis keturunan Raja Naga Emas ada di dalam dirimu? Berdasarkan pengamatan kami, itu adalah kekuatan Raja Naga Emas sejati. Dan itu tidak sesederhana mewarisi garis keturunan. Itu karena kekuatan Raja Naga Emas terlalu kuat sehingga disegel di bagian yang berbeda. Ini akan dirilis secara bertahap seiring kekuatan Anda meningkat. Begitulah cara Anda menjadi sekuat ini. Meskipun Raja Naga Emas sangat kuat, itu juga akan memberimu masalah besar. Itu sama dengan kekuatan Raja Naga Perak yang diwariskan oleh Gu Yue dan aku. Dahulu kala, Dewa Naga memimpin pasukan besar binatang ilahi dalam serangan terhadap para dewa di alam ilahi. Meskipun sebagian besar pertempuran itu disebabkan oleh konflik antara dewa yang didominasi manusia dan binatang buas. Dewa Naga sendiri yang bertanggung jawab. Ketika Dewa Naga menjadi dewa, ia memiliki tablet Godot sendiri juga. Itu mengatur kekuatan kehancuran dan penciptaan. Itu salah satu kekuatan dasar alam semesta. Dewa Naga menemukan itu hanya karena keberuntungan belaka. Meskipun memiliki pengaruh yang lebih lemah sebagai dewa, itu masih merupakan kekuatan fundamental alam semesta. Itu sebabnya sangat kuat. Di satu sisi, kekuatan tempur individual Dewa Naga lebih kuat daripada 5 Raja Dewa Agung Dewa Ilahi. Namun, alam semesta ini adil. Di balik kekuatan itu ada kekurangan. Tidak diragukan lagi. Kekuatan penciptaan sangat kuat karena dapat menciptakan kehidupan. Bahkan menciptakan klan paling kuat di benua Douluo, klan Naga. Pada saat yang sama, kekuatan kehancuran bahkan lebih mengerikan. Itu diisi dengan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Titik akhir penciptaan adalah penghancuran sedangkan titik akhir penghancuran adalah penciptaan. Kedua kekuatan ini saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, ada juga kepribadian ganda ilahi dalam Dewa Naga. Seperti yang Gu Yue dan saya miliki sekarang. Satu-satunya hal adalah itu masalah yang lebih besar bagi Dewa Naga. Dua kepribadian ilahi benar-benar berselisih satu sama lain. Dan mereka sama-sama kuat. Kepribadian ilahi penciptaan mengatur indera Dewa Naga dari seluruh alam semesta dan mengendalikan kekuatan asal semesta. Pada saat yang sama, itu juga dikendalikan oleh kebijaksanaan dan dasar pemikiran Dewa Naga. Di sisi lain, kepribadian penghancuran mengatur kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dan tubuh utama Dewa Naga. Namun, itu dikendalikan oleh atribut buas. Sederhananya, Dewa Naga dapat dibagi menjadi Dewa Naga yang bijaksana dan berpandangan jauh dan Dewa Naga liar yang keras. Kemudian, ketika Dewa Naga kalah dalam pertempuran alam ilahi,
Itu dibagi menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Raja Naga Perak berhasil melarikan diri sementara Raja Naga Emas terperangkap di alam ilahi. Itu karena Raja Naga Emas adalah kepribadian ilahi Dewa Naga Liar. Satu-satunya hal yang tidak kita ketahui adalah bagaimana kekuatan Raja Naga Emas berakhir di tubuhmu. Kekuatannya telah memperkuatmu selama ini. Sampai kau jauh lebih kuat dari para master jiwa dengan peringkat yang sama. Sebenarnya, Anda tidak pernah bisa mengendalikan kekuatan inti Raja Naga Emas yang merupakan keganasannya. Golden Dragon King paling menakutkan ketika menjadi liar. Dalam kondisi seperti itu praktis tak tergoyahkan. Bab 1267 mencurahkan hati seseorang. Baru saja karena dendam yang Anda miliki di hati Anda telah memicu penampilan sifat dasar Raja Naga Emas. Itu memberimu kekuatan tempur yang eksplosif dan juga melepaskan Armageddon domain Raja Naga yang paling menakutkan. Dalam domain ini, semua pembunuhan dan penghancuran akan dikonversi menjadi kekuatan Raja Naga Emas. Dengan kata lain, semakin banyak yang terbunuh dan dihancurkan, semakin kuat hasilnya. Bahkan mungkin tidak berhenti sampai menghancurkan seluruh planet. Setelah kesadaran Anda sepenuhnya diambil alih oleh kekuatan liar ini, Anda akan benar-benar berubah menjadi Raja Naga Emas liar yang hanya tahu tentang kehancuran. Kesadaran Anda akan dilahap saat itu. Dalam arti tertentu, kamu akan diambil alih oleh Raja Naga Emas. Tang Wulin menarik napas dingin. Analisis Gu Yuena bahkan lebih tepat daripada Old Tang. Dia tidak pernah menyangka bahwa kemarahan sesaatnya mungkin dapat menyebabkan dia diambil alih oleh Raja Naga Emas. Itu terlalu menakutkan. Gu Yuena memiliki ekspresi tidak puas. Satu-satunya alasan mengapa aku bisa membangunkanmu kali ini adalah karena kamu tidak cukup kuat. Anda hanya pada tahap awal bergabung dengan keliaran itu. Jika itu berlangsung lebih lama atau jika Anda tumbuh lebih kuat, saya juga tidak akan bisa melakukannya. Pada saat itu, Anda akan mengamuk tanpa henti untuk menghancurkan segalanya. Tanpa kekuatan penciptaan, Anda akan menghancurkan seluruh planet ini. Anda bahkan mungkin bekerja menuju penghancuran seluruh alam semesta sampai Anda sendiri hancur juga. Anda akan menjadi makhluk paling menakutkan jika kekuatan penciptaan tidak membatasi kekuatan kehancuran. Tang Wulin memandang Gu Yuena. Apa yang harus aku lakukan? Gu Yuena menjawab. Anda harus mengendalikan emosi Anda sendiri. Tidak peduli situasinya. Anda tidak dapat membiarkan pikiran jahat di dalam hati Anda menang. Juga, Anda tidak harus membunuh terlalu banyak. Sebisa mungkin, jangan lepaskan kekuatan Raja Naga Emas di dalam diri Anda lagi. Setelah kekuatan Raja Naga Emas dilepaskan sepenuhnya, Anda akan dilahap oleh niat jahat di hati Anda. Tidak peduli seberapa kuat kamu menjadi, Raja Naga Emas akan mengambil alih tubuhmu. Alis Tang Wulin terjalin erat. Tapi segel dalam diriku harus disegel dari waktu ke waktu. Itu bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan. Gu Yuena sedikit mengangguk. Aku tahu. Gu Yue dan aku memiliki kekuatan Raja Naga Perak, yang juga merupakan kekuatan ciptaan Dewa Naga. Ketika kekuatan kami diperkuat sampai batas tertentu, kami mungkin dapat membantu Anda mengendalikan kekuatan Anda itu. Tetapi kami jelas tidak bisa melakukannya sekarang. Itu sebabnya saya akan memberikan ini kepada Anda. Gu Yue akan tahu lebih banyak tentang hal-hal ini. Kami akan membahas lebih lanjut ketika dia bangun. Gu Yuena memutar pergelangan tangannya dan benda berbentuk bola yang terbungkus kabut biru dingin terbang menuju Tang Wulin. Gu Yuena membuat tanda tangan dan skala naga perak yang tergantung di leher Tang Wulin segera bersinar. Ada kilatan cahaya dan bola cahaya biru es jatuh pada skala Silver Dragon. Skala bersinar terang ketika warna putih perak aslinya berubah platinum brilian. Sensasi yang sangat dingin melonjak ke tubuh Tang Wulin. Itu memenuhi dirinya dengan kenyamanan yang tidak dapat dijelaskan. Esensi darahnya yang meningkat dan bahkan rasa sakit yang membakar dalam dirinya sangat tertekan karenanya. Namun, tubuhnya juga menjadi sedikit kaku karena kedinginan. Itu adalah Ice God Pearl. Ini telah bergabung dengan skala kami yang telah diberikan Gu Yue kepada Anda. Ini dapat membantu Anda menekan semangat Anda untuk sementara waktu. Ini dapat membantu menekan garis kekerasan di hati Anda dengan dingin abadi dan juga akan bermanfaat dalam kultivasi Anda. Saat dia mengatakan ini,
Gu Yuena melelehkan es dari dirinya sendiri. Dia menunduk untuk melihat skala emas yang tergantung di lehernya. Aku telah menghapus skala terbalikmu. Skala terbalik ini membawa garis kekerasan terkuat. Tanpa itu, keliaran dan kehancuran Raja Naga Emas tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Skala berbentuk berlian emas memiliki tepi yang tajam. Tampaknya ada kepala naga emas kecil di atas. Itu tergantung di leher Gu Yuena dan tanpa menyembunyikan pakaian apapun. Itu bersinar dan berkilauan di kulit seputih salju. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menatap pemandangan di depannya. Apa yang kamu menatap? Gu Yuena memelototinya saat dia memerah. Namun, dia masih menurunkan tubuhnya dan memeluk Tang Wulin dengan erat. Dinginnya es di dadanya semakin dingin. Lapisan es menutupi tubuh mereka. Di tengah invasi dingin, kelelahan yang kuat merayap di atasnya dan Tang Wulin tertidur lelap. 2 hari telah berlalu sejak insiden itu. Namun, Li Yunze masih belum bisa menenangkan dirinya. Adegan mengamuk naga darah raksasa yang menghancurkan pagoda roh telah tertanam dalam benaknya. Hyper Douluo telah dihancurkan dan bahkan tampaknya tidak berdaya untuk melawan. Seluruh spirit pagoda ini, sebagai markas spirit pagoda di Do Spirit Empire, hanya memiliki sepertiga yang selamat dari populasi aslinya. Mereka adalah orang-orang yang bereaksi dan berlari cukup cepat. Penghancuran seluruh cabang pagoda roh telah menyebabkan kegemparan di seluruh kekaisaran roh Dou. Warga Spirit Wave City sangat ketakutan untuk beberapa waktu sehingga mereka akan lari dari bayang-bayang mereka sendiri. Kota itu berada di bawah keamanan maksimum. Dengan identitas Li Yunze di Do Spirit Empire, dia tidak akan memiliki masalah dalam melindungi Tang Wulin dan yang lainnya yang datang. Mereka juga tidak perlu khawatir akan diselidiki. Namun, Dewa Darah Raksasa masih menghantuinya. Dia tidak pernah bisa melupakan tatapan liar dan ganas. Aura yang menakutkan telah mengejutkan rohnya. Itu jelas pertanda Tang Wulin kehilangan kendali. Dia tidak tahu bahwa Master Sekte Tang Sekte memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia berpikir bahwa Tang Wulin bisa saja melawan limit Douluo saat itu. Baginya untuk memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu jelas merupakan kabar baik bagi Sekte Tang. Namun, dia hanya akan membawa bencana jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Sangat tidak nyaman untuk menghubungi Douluo kontinen dari Do Spirit kontinen. Itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus dan sejumlah besar sumber daya. Juga, itu hanya bisa dilakukan di Heaven Do City. Li Yunze sudah kehabisan akal saat berurusan dengan ini. Untuk saat ini, dia tidak punya waktu untuk menghubungi Douluo Asmara untuk saat ini. Yang lebih membuatnya khawatir adalah bahwa Master Sekte Tang Sekte telah menghilang. Dia tidak tahu tentang apa yang terjadi padanya. Dia hanya mendengar dari orang-orang yang datang dengan guru sekte bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang tuanya dan dia menemukan anggota Roh Kudus dalam pagoda roh. Untuk berpikir bahwa pagoda roh akan berkolusi dengan kultus Roh Kudus. Itu hanya spekulasi sebelumnya. Tapi sekarang sudah diverifikasi. Mereka juga bisa mengkonfirmasi dengan ini bahwa penghancuran Akademi Shrek dan markas Tang Sekte oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer terkait dengan pagoda roh. Namun, semua ini tidak memiliki dampak sekuat naga darah raksasa. Dia bukan satu-satunya. Dia percaya bahwa semua orang yang hadir di sana tidak pernah bisa melupakan pemandangan itu. Benar-benar terlalu mengejutkan. Keluarga kerajaan Do Spirit Empire awalnya tidak puas dengan Tang Wulin dan yang lainnya karena tidak pergi ke Heaven Do City tepat setelah kedatangan mereka. Li Yunze juga mengalami sakit kepala sebagai mediator. Namun, keluarga kerajaan kekaisaran terdiam setelah insiden di Spirit Wave City. Li Yunze telah memberitahu Do Spirit Empire bahwa perwakilan Tang Sek memiliki beberapa masalah pribadi untuk dihadiri saat ini sebelum berkunjung ke keluarga kerajaan di Heaven Do Empire. Karena signifikansi khusus yang dimiliki Tang Sekte terhadap kekaisaran Spirit Do, keluarga kerajaan hanya bisa tahan dengan ini meskipun mereka tidak puas. Namun, ini secara alami menyebabkan keluarga kerajaan memiliki teori mereka sendiri untuk menjelaskan insiden markas Spirit Pagoda di Spirit Wave City. Lagi pula, tidak ada banyak kekuatan yang mampu menghancurkan markas Spirit Pagoda di Do Spirit Empire. Untuk kejadian seperti itu terjadi dalam beberapa hari setelah kedatangan perwakilan Tang Sekte.
Siapa yang akan percaya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Tang Sekte? Li Yunze secara alami menyangkal semua ini. Namun, Do Spirit Empire juga memiliki perubahan dalam sikap mereka. Mereka tetap diam. Untuk saat ini, Li Yunze tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Dia tidak yakin apakah mereka telah mengintimidasi keluarga kerajaan atau keluarga kerajaan takut mereka sekarang. Segalanya hanya bisa maju setelah Sekte Master kembali. Spirit Wave City ditutup untuk saat ini. Sikap resmi adalah bahwa mereka akan menangkap orang-orang yang bertanggung jawab. Para master jiwa pagoda roh yang masih hidup memiliki tangan penuh dalam merawat yang terluka dan menguburkan orang mati. Namun, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk mengembalikan pagoda roh besar. Mereka hanya bisa membangunnya kembali. Pagoda roh dengan skala seperti itu mengandung platform kenaikan spiritual dan tidak akan mudah untuk memperbaikinya. Upaya seperti itu membutuhkan sumber daya dari seorang tokoh astronomi. Bab 1268, Kembalinya Sekte Tuan. Li Yunze merasa seolah amarahnya telah dilepaskan pada saat ini. Bagaimanapun, pagoda roh terlibat dalam penghancuran markas Tang Sekte. Jadi, bahkan jika spirit pagoda hancur total, dia tidak akan merasa terbebani secara mental. Namun, dia masih khawatir tentang kembalinya Sekte Master. Shrek Seven Monsters dan seluruh kelompok telah berkumpul di hotel dan tidak mengambil langkah sejak insiden itu. Mereka juga membawa serta beberapa orang dan mereka semua ada di hotel. Bahkan orang-orang dari Tang Sekte tidak menyadari perbuatan mereka. Tidak, saya tidak sabar lagi. Saya harus melaporkan peristiwa yang terjadi di sini kepada Amorous Douluo dan menyerahkan keputusan kepadanya. Ini masalah penting. Saya harus memberitahu markas besar tentang kami menemukan keberadaan penguasa jiwa jahat di pagoda roh dan penghancuran pagoda roh di sini. Terutama mengenai keadaan panik Sekte Master. Aku ingin tahu apakah Amorous Douluo menyadarinya. Dia segera berdiri dan memutar nomor pada komunikator jiwanya. Dia memerintahkan stafnya di Heaven Door City untuk menambal komunikasi jarak jauh sementara dia bergerak cepat-cepat kembali. Dia berjalan keluar dari hotel dan sebuah mobil sudah menunggu di pintu masuk. Saat dia hendak naik mobil dan pergi, dia tiba-tiba merasakan udara di sekitarnya telah sedikit mendingin. Dia langsung bereaksi karena basis budidaya Hyper Douluo dan menembak pandangannya ke arah tertentu. Dia melihat seorang pria berpakaian olahraga putih berjalan ke arahnya. Ada topi di kepala pria itu dan dia sedikit menurunkannya. Jadi tidak mungkin Li Yunze bisa dengan jelas melihat wajahnya. Dinginnya dingin keluar dari tubuh orang ini. Itu bukan perubahan suhu tetapi aura tanpa bentuk. Seseorang tidak mungkin dapat merasakan itu tanpa mencapai tingkat dasar kultivasi tertentu. Pria itu mengangkat kepalanya dan tatapan Li Yunze disambut dengan mata jernih pria itu. Kata-kata hampir keluar dari bibir Li Yunze karena dia tanpa sadar akan memanggil Sekte Master setelah melihat pria itu. Pemuda dengan topi di kepalanya adalah Tang Wulin. Pakaian olahraga itu melengkapi sosoknya yang ramping dan tinggi. Dia memiliki lengan berotot dan pinggang ramping dengan kaki panjang dan lurus. Matanya yang dalam sangat memukau karena masih membawa sedikit keanehan dari sebelumnya. Tang Wulin mengambil 2 langkah ke depan. Dia tampaknya tidak bergerak cepat tetapi orangnya sudah tiba sebelum Li Yunze. Rasanya seolah-olah udara di sekitarnya berubah lebih lambat selama proses Tang Wulin maju. Tuan Holly, maaf karena membuatmu khawatir. Apakah semua orang di hotel? Tang Wulin bertanya kepada Li Yunze. Ya, mereka semua ada di sana. Mereka tidak pernah pergi setelah kembali ke hotel. Sekte Master. Kamu, suara Li Yunze menunduk saat dia menundukkan kepalanya ke arah Tang Wulin sehubungan tanpa pemberitahuannya. Jika seseorang menggambarkan situasi saat itu ketika Li Yunze menunjukkan rasa hormat kepada Tang Wulin karena kehadiran Roh Kudus Douluo, maka ada bagian ketakutan tambahan di kedalaman hatinya sekarang. Dia jelas-jelas kehilangan kesombongannya yang biasa bagi pria yang berdiri di depan dirinya sendiri. Meskipun muda, ia mampu dengan mudah mengalahkan Hyper Douluo. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan Tang Wulin. Master sektenya benar-benar tak terduga. Tang Wulin mengangguk. Aku benar-benar minta maaf karena menciptakan situasi seperti ini. Maaf sudah merepotkanmu. Aku akan datang dan menemuimu nanti.
Situasi udara melambat dari sebelumnya muncul sekali lagi ketika Tang Wulin selesai berbicara. Tang Wulin tiba-tiba lenyap dari visinya. Li Yunze menatap pintu masuk hotel dengan bingung. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu kekuatan domain? Selain itu, Sekte Master tidak dalam rias tetapi telah muncul sebelum Li Yunze dengan penampilan aslinya. Ada cukup banyak orang di sisinya. Tetapi rasanya seolah-olah penampilan luar biasa Sekte Master tidak mengangkat perhatian sama sekali. Seluruh keberadaannya terasa berbeda. Seolah-olah Master Sekte telah menjadi bagian dari seluruh ruang dan dia tidak ada sama sekali. Tidak, itu bukan domain biasa. Itu seharusnya domain spiritual. Basis kultivasi spiritual Li Yunze belum mencapai spirit domain realm sehingga dia secara alami tidak dapat memahami ranah. Namun, dia masih merupakan kekuatan besar Hyper Douluo dan telah melihat keberadaan domain spiritual sebelumnya. Dalam arti tertentu, domain yang ditampilkan oleh Tang Wulin sebelumnya adalah tipe domain spiritual paling mistis yang pernah dilihatnya. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan itu tetapi dia benar-benar dapat mengkonfirmasi bahwa Tang Wulin yang dia temui hari ini bahkan lebih kuat daripada ketika dia pertama kali bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Selain itu, kekuatannya tidak meningkat sedikit pun. Tang Wulin memasuki hotel dengan langkah besar. Seluruh kondisi spiritualnya dibersihkan segera setelahnya. Dia sudah bisa secara sadar merasakan aura yang sangat dia pedulikan. Ekspresi wajahnya tidak lagi setenang sebelumnya. Dia mengambil langkah ke depan karena orangnya sudah tiba di lantai 2. Sepertinya waktu dan ruang sudah tidak bisa lagi membatasi tubuhnya. Ketika dia terbangun di tempat terbuka, tidak ada jejak Gu Yuena di sisinya. Dia hanya meninggalkan catatan untuknya memintanya untuk merawat dirinya sendiri dan tidak ada yang lain. Namun, dia menemukan bahwa dia bisa merasakan keberadaannya ketika dia menyentuh skala naga perak yang tergantung di lehernya yang sudah berubah warna menjadi emas putih. Dia merasakan bahwa dia tidak terlalu jauh darinya. Tetapi tidak mungkin dia bisa memindahkan dirinya ke sisinya. Mungkin itu karena pemahamannya tentang elemen ruang tidak cukup jelas. Rasa sakit di tubuhnya sudah hilang. Kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat memungkinkannya memulihkan diri hanya dalam 1 hari dan malam penuh. Meskipun masih ada rasa sakit yang membakar memancar dari meridiannya, itu sudah dalam batas daya tahannya. Dinginnya dingin yang samar yang dipancarkan oleh skala naga perak tidak hanya berlama-lama di sekitar dadanya, tetapi juga berlama-lama di sekitar lautan rohnya. Tang Wulin menemukan bahwa ada perubahan signifikan di tubuhnya. Lautan rohnya melebar lebih dari 1/3 dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, kekuatan spiritual di lautan rohnya menjadi lebih tebal sebagai tanda yang jelas untuk naik level. Meskipun kegilaan Raja Naga Emas hampir membuatnya kehilangan kendali atas dirinya, itu juga memungkinkannya untuk menyerap lebih banyak esensi Raja Naga Emas. Dia telah membuat terobosan ke basis kultivasi spiritualnya. Tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa wilayah spiritualnya sudah stabil sepenuhnya. Namun, peningkatannya yang tiba-tiba telah mengakibatkan kurangnya kontrol terhadap dirinya sendiri. Itu juga alasan mengapa Li Yunze bisa merasakan perubahan di sekitarnya sebelumnya. Itu terjadi karena sedikit kehilangan kendali Tang atas daya rohaninya yang mengakibatkan distorsi pada waktu itu. Dia juga menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan beberapa efek yang dibawa oleh Ice Pearl. Dia belum menemukan cara untuk menarik kembali dingin eksternal dan dia perlu waktu untuk mencari tahu itu. Di sisi lain, kehadiran Ice God Pearl tidak hanya berhasil menekan kegugupan, tetapi juga secara bersamaan memelihara tubuhnya di bawah pengaruh diam. Jika seseorang menggambarkan Raja Naga Emas sebagai api panas dan metode surga misterius sebagai kekuatan jiwa yang proporsional dan paling lembut, maka Ice God Pearl adalah air dingin. Dengan tambahan dinginnya rasa dingin ini sebagai media netralisasi. Aura panas yang kejam dan mengerikan di tubuh Tang Wulin karena terobosannya ke lapisan ke-12 segel naga emas sebelumnya telah dinetralkan dan mengalami perubahan kualitatif. Ini menghasilkan peningkatan kekuatan jiwanya untuk sebagian besar. Tubuhnya terasa lebih nyaman daripada sebelumnya dan bahkan efek samping yang disebabkan oleh terobosannya pada segel lapisan ke-12 berkurang. Perasaan itu sebenarnya agak menyenangkan.
Basis budidaya kekuatan jiwanya telah langsung menembus peringkat ke-80 yang memungkinkannya untuk memasuki peringkat jiwa Douluo. Dan pada saat yang sama, terobosan pada segel lapisan ke-12 juga telah membawanya cincin jiwa emas ke-6 Raja Naga Emas. Hanya saja Tang Wulin tidak bisa peduli mengalami perubahan dalam tubuhnya setelah pemeriksaan diri sesaat. Tetapi ia segera melakukan kontak spiritual Damas Tulip. Karena lokasinya saat ini tidak terlalu jauh dari hotel dan Damas Tulip dan sisa rumput abadi juga telah menerima makanan terus-menerus dari Life Seed saat itu. Itu bukan masalah besar bagi mereka untuk menjauh dari tubuhnya untuk suatu jangka waktu. Tang Wulin menerima kabar baik melalui komunikasi spiritual jarak jauh. Kondisi ayahnya sudah stabil. Namun, tidak mungkin dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi melalui komunikasi spiritual sehingga dia segera bergegas kembali. Adapun pakaian yang dia miliki pada dirinya sendiri, itu sudah ada di sana ketika dia bangun. Dia mendorong membuka pintu dan diam-diam memasuki ruangan. Tang Wulin berjalan ke ruang terdalam yang terletak di lorong lantai 2 di hotel. Ibunya berbaring di satu sisi tempat tidur dan tidur nyenyak. Ayahnya sedang berbaring di ranjang yang lain. Dia tampak pucat namun masih bernafas. Emosi Tang Wulin langsung timbul ketika melihatnya. Emosinya berfluktuasi cukup jelas. Skala naga perak di dadanya segera memancarkan warna putih emas samar ketika lapisan kabut es menyelubungi tubuhnya. Dinginnya kedinginan dengan cepat mengurangi fluktuasi emosinya. Setelah modifikasi Gu Yuena, Ice Pearl dikombinasikan dengan kemampuan genesis yang terkandung dalam skala naga perak sudah menjadi senjata ilahi yang nyata. Roh Kudus Douluo duduk bersila di kursi. Dia perlahan membuka matanya saat merasakan kedatangan Tang Wulin. Dia dengan lembut mengangguk padanya. Tang Wulin memiliki ekspresi memalukan di wajahnya saat ia membungkuk memberi hormat. Cahaya putih lembut yang dipancarkan dari tubuh Roh Kudus Douluo menyelimuti tubuh Tang Wulin. Tang Wulin segera merasa karena dia telah tenggelam ke dalam mata air hangat saat kemudahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Ekspresi megah Roh Kudus Douluo mengungkapkan gumpalan keheranan. Dia dengan lembut bertanya, "Apakah Anda memahami bidang spiritual?" Tang Wulin mengangguk. Dia menunduk karena malu. "Yang mulia, maaf telah membuat Anda khawatir." Hari yang lain, Roh Kudus Douluo melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa. Selama Anda bisa mengendalikan diri. Saya pikir saya akan memiliki ledakan serupa jika itu saya. Meskipun aku tidak terampil dalam pertempuran, aku masih berharap aku bisa membunuh semua orang itu." Kebencian yang kuat melintas melewati mata Yang Mulia. Bab 1269, Reuni Keluarga Utuh. Tang Wulin tertegun sejenak sebelum dia bereaksi terhadap situasi. Jika pagoda roh dan kultus Roh Kudus berhubungan, pagoda roh akan tidak diragukan lagi. Dianggap sebagai salah satu pelaku yang menghancurkan Akademi Shrek dan penyerang Atlas Douluo. Kondisi ayahmu agak genting. Anda harus berterima kasih kepada teman rumput abadi Anda dengan benar. Ayahmu diserang oleh guru roh jahat dan kekuatan hidupnya digali. Dia akan mati jika bukan karena teman rumput abadi Anda yang menggunakan energi abadi mereka untuk menstabilkan kondisinya. Hanya dengan begitu dia bisa diselamatkan ketika saya merawatnya. Namun, kekuatan asalnya telah terluka. Jadi dia perlu waktu untuk memulihkan diri. Hidupnya keluar dari bahaya sekarang. Tang Wulin merasa lega. Dia bisa merasakan Damas Tulip dan sisa 5 rumput abadi besar di kamar sebelah. Ayahnya akan selamat. Ketika dia melihat ibunya tidur nyenyak, semua energi jahat yang terkumpul di dadanya digantikan oleh kasih sayang yang mendalam kepada keluarganya. Dia merasa berhutang budi kepada para dewa di surga. Sepertinya surga masih mengawasinya. Roh Kudus Douluo berdiri dan berjalan ke sisi Tang Wulin. "Tetap di sini dan temani orang tuamu. Kami akan membahas tentang Anda nanti." "Tentu, Yang Mulia. Rahmat baik Anda berada di luar rasa terima kasih saya." Tang Wulin membungkuk dengan emosi yang tulus terhadap Douluo Roh Kudus. Yali menghela nafas lembut. "Aku telah menyelamatkan banyak orang dalam hidupku. Namun aku tidak berhasil menyelamatkannya. Langit tidak adil. Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda ketika orang tua Anda sudah pulih." Pada titik ini, gumpalan kesedihan mendalam melintas di matanya. Dia membuka pintu dan pergi. Tang Wulin menghela nafas lega. "Iya."
Langit tidak adil. Atlas Douluo mengorbankan dirinya untuk Akademi Shrek. Namun, jiwanya diekstraksi. Tang Wulin berharap bahwa dia telah menyelamatkan jiwa Atlas Douluo saat itu. Tang Wulin berjalan ke sisi tempat tidur ayahnya dengan tenang. Dia berlutut di lantai dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahi ayahnya. Dahi ayahnya terasa agak dingin karena auranya jauh lebih lemah daripada orang biasa. Itu adalah tanda esensi darah degeneratif. Untungnya, tanda-tanda vitalnya stabil. Bagaimanapun, ada cara untuk mengobati esensi darah degeneratif pria. Itu akan baik-baik saja selama dia hidup. Sudah lebih dari 1 dekade sejak dia terakhir melihat orang tuanya. Mereka memiliki lebih banyak rambut putih sekarang dan jelas lebih tua. Ada kerutan di dahi ayahnya saat dia merengut. Tang Wulin telah merawat mereka selama lebih dari 1 dekade. Bagaimana mungkin mereka tidak merindukannya juga? Tang Wulin memandang ayahnya. Lalu dia berbalik untuk melihat ibunya. Dia mencium pipi ibunya dengan lembut. Tang Wulin merasakan benjolan di tenggorokannya dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Rasa dingin di dadanya muncul sekali lagi yang membantu menenangkan emosinya yang gelisah. Tang Wulin bingung apakah harus tertawa atau menangis. Ice God Pearl sangat membantu dia. Meskipun itu juga mengurangi emosinya. Tang Wulin duduk di samping tempat tidur. Dia akan bermeditasi. Namun kata-kata Naer bergema di benaknya. Dia dan Gu Yue sebenarnya adalah orang yang sama. Seseorang dengan 2 kepribadian di mana Gu Yuena adalah penampilan lengkapnya yang sebenarnya. Dia selalu mencintai Gu Yue. Tetapi Naer adalah saudara perempuannya. Mereka memiliki sentimen dalam hubungan mereka juga. Dia tidak akan pernah mau berpisah dengan mereka berdua. Naer mengatakan bahwa garis keturunan Raja Naga Emas yang ia warisi adalah istimewa. Namun, keduanya juga mewarisi garis keturunan Raja Naga Perak. Naer pergi dan tidak tinggal bersamanya. Meskipun Naer mengatakan kepadanya banyak hal pada hari itu yang menghilangkan sebagian besar ketidakpastiannya. Dia juga telah menciptakan ketidakpastian lainnya. Sebagai contoh, apa kesulitan Gu Yue? Naer tidak merinci lebih jauh. Kesulitan apa yang akan sangat menyusahkan Gu Yue sehingga dia tidak bisa tinggal bersamanya meskipun kemampuannya. Bahkan, dia menghindari Tang Wulin dan berpura-pura amnesia untuk tetap bersamanya. Saat ini, pikiran Tang Wulin mirip dengan tumpukan jerami yang berantakan. Dia tidak bisa menenangkan emosinya. Namun, dia berhasil menyelamatkan orang tuanya dari tempat itu. Paling tidak, mereka masih hidup. Dia sekarang mengerti situasi antara Gu Yue dan Naer lebih baik. Segalanya tampak berjalan lancar. Dia berharap dari kedalaman kemalangan. Kebahagiaan akan muncul. Dia pasti akan berusaha menjadi lebih kuat. Ledakan yang mengubah dirinya menjadi naga darah yang destruktif telah mengakibatkan hilangnya kontrol. Tetapi juga meningkatkan garis emas Raja Naga Emasnya. Itu tampak seperti proses pemurnian diam-diam yang mengubah kekuatan dan aura keturunannya. Kekuatan jiwa misterius Heaven metodenya beredar dengan tenang. Karena pengaruh metode surga misterius yang seimbang dan ringan dan terbenam dalam makanan Ice Pearl. Agitasi dalam hatinya segera padam. Dia kehilangan hitungan waktu bahwa dia dalam keadaan meditasi. Aliran cahaya melonjak masuk dari luar dan bosan diam-diam ke daerah antara alis Tang Wulin. Kelompok rumput abadi bisa kembali ke rumah setelah merasakan kehadiran Tang Wulin. Transformasi darah naga memiliki dampak besar padanya dan telah membawa perubahan yang lebih besar. Dia membutuhkan waktu untuk menyerap dan beradaptasi dengan perubahan. Itu bukan masalah yang bisa diselesaikan lebih dari sehari. Apapun itu, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengambil langkah maju yang besar sebagai hasilnya. Menilai oleh kecepatan elevasi basis kultivasinya, ia telah memperoleh banyak. Dan itu tentu akan mempersingkat waktu dalam melepas segel terakhir Raja Naga Emas. Seperti yang diramalkan oleh Gu Yuena, aura Raja Naga Emas akan membawanya ke jalan kehancuran di masa depan. Dengan demikian, akan lebih baik baginya untuk memecahkan segel dengan kecepatan lebih lambat. Pagi-pagi sekali, suara erangan lembut membangunkan Tang Wulin dari meditasinya. Dia melihat ke arah tempat tidur di sisinya tanpa sadar. Dia menemukan ibunya merintih. Matanya sedikit terbuka tetapi masih agak kabur. Namun, dia segera melihat Tang Wulin duduk di sisinya.
Mata kaburnya melebar secara bertahap sementara murid-muridnya dengan lembut menjadi lebih bersinar. Ibu. Tang Wulin memanggil dengan penuh semangat meskipun dengan nada lembut. Dia meraih tangan ibunya dengan erat. Air mata mengalir di mata Lang Yue saat dia mencoba menahan ingusnya. Bibirnya bergetar saat dia memandang Tang Wulin dengan tak percaya. Serangkaian peristiwa telah berlalu begitu cepat sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat wajah putranya dengan jelas. Kemudian, dia mengetahui dari yang lain bahwa Tang Wulin yang menyelamatkannya. Saat ini, dia memandang bocah lelaki yang terlihat seperti seseorang yang dia kenal. Namun dia telah tumbuh dewasa dengan kualitas yang berbeda dan wajah yang tampan. Memikirkan dia memanggilnya, "Ibu," membuat Lang Yue kehilangan kendali emosinya. Mereka telah berpisah selama lebih dari 1 dekade. Sudah lebih dari 10 tahun. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. Tang Wulin baru berusia 10 tahun ketika mereka terpaksa meninggalkannya. Seorang bocah lelaki berusia 10 tahun yang harus menanggung dan bertahan begitu saja sendirian akan melewati masa-masa sulit. Lang Yue menangis deras setiap kali dia memikirkan hal ini. Dia berjuang untuk duduk. Tang Wulin buru-buru membantu ibunya. Lang Yue memeluk putranya. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan emosinya dan menangis terseduh-seduh. Tang Wulin tidak menghentikan ibunya untuk menangis. Sebaliknya, ia membubarkan lapisan kekuatan jiwa untuk menjebak dirinya dan ibunya agar ayahnya tidak terganggu dalam tidurnya. Lang Yue kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa menangis untuk melepaskan emosinya. Air mata mengalir di wajah Tang Wulin dengan cara yang sama. Dia merasakan aura yang akrab terpancar dari tubuh ibunya. Ada juga dinginnya kedinginan yang terus-menerus dilepaskan dari Ice God Pearl. Sekaligus, hatinya membengkak dan dia merasakan ada benjolan di tenggorokannya. Air mata, yang mirip dengan semburan besar, mengalir di wajahnya. Setelah beberapa lama, Lang Yue secara bertahap mendapatkan kendali atas emosinya. Dia berdiri perlahan dan memandang ke arah Tang Wulin melalui mata berkabut. Tatapannya membuatnya tampak seperti sedang linglung. Tapi dia tidak mengalihkan pandangannya dari wajahnya selama ini. Sepertinya dia sedang mencoba untuk menghafal setiap bagian dari dirinya pada saat ini dan menolak untuk melepaskan anaknya bahkan sedikit pun. "Ibu," panggil Tang Wulin dengan lembut. "Anakku." Lang Yue memeluk Tang Wulin saat air mata mengalir di wajahnya lagi. Bab 1270, Jangan Menangis. Ibu. Tangan kanan Tang Wulin membelai punggung Lang Yue saat ia memasukkan kekuatan jiwa lembut ke dalam tubuhnya untuk mencegah fluktuasi emosionalnya yang gelisah dari membahayakan tubuhnya. Setelah beberapa saat, Lang Yue mengangkat kepalanya dan berbicara dengan lembut. "Wulin, benarkah itu kamu? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendapatkan kesempatan untuk melihat Anda lagi dalam hidup saya. Ibu, ini aku. Jangan menangis lagi. Tidak baik bersedih. Kami akhirnya bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Jangan khawatir. Saya sudah bicara dengan Yang Mulia, Roh Kudus Douluo. Dia mengatakan kepada saya bahwa ayah aman dan dia perlu beristirahat sepenuhnya untuk penyembuhannya." Lang Yue mengangguk dengan keras. Dia telah belajar tentang kondisi suaminya dari Roh Kudus Douluo sejak sebelumnya. "Anakku, kamu telah mengalami masa-masa sulit selama ini. Ini semua kesalahan ayah dan ibu." Dia tidak hanya merasa kasihan pada suaminya tetapi juga bagi putranya. Ketika Tang Wulin baru berusia 10 tahun, baik dia dan suaminya tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Dari hari mereka pergi sampai hari ini, sudah 12 tahun penuh. Setiap hari terasa seperti 1 tahun selama 12 tahun terakhir. Dia menghabiskan setiap hari memikirkan anak lelakinya. Sendirian di dunia ini, apa yang akan dia lakukan? Tang Wulin nyaris tidak terampil dalam menempa pada saat itu. Dan dia masih anak-anak. Setelah itu, dia dan suaminya akhirnya memiliki kesempatan untuk menghubungi keluarga dengan komunikator jarak jauh khusus yang disiapkan oleh Spirit Pagoda. Itu adalah hadiah yang diberikan oleh cabang Pagoda Roh untuk menenangkan dan membujuk mereka untuk bekerja sama. Namun, mereka tidak diperbolehkan berbicara banyak karena ada staf yang ditunjuk secara khusus untuk memantau komunikasi mereka. Dengan demikian, Tang Ziran dan Lang Yue hanya bisa mengumpulkan informasi terbatas dari guru tempat Tang Wulin, Mang Tian.
Ketika mereka mengetahui bahwa Tang Wulin berkembang dengan baik dan bahkan masuk ke Akademi Shrek, mereka senang. Terlepas dari kebahagiaan mereka, mereka dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri dan penyesalan. Mereka menyadari akan sangat sulit bagi anak untuk tumbuh tanpa orang tua atau wali. Terutama ketika mereka belajar dari Mang Tian bahwa Tang Wulin menjadi pemuda yang luar biasa. Mereka mulai memiliki harapan. Namun, mereka tidak berani membiarkan Mang Tian memberitahu Tang Wulin tentang keberadaan mereka. Selain itu, staf pengawas tidak akan membiarkan mereka mengungkapkannya juga. Tidak mudah bagi Tang Ziran untuk membocorkan informasi bahwa mereka berada di Dou Spirit Empire. Dia kebetulan ketika staf pengawas membiarkan penjaga mereka turun sekali. Perangkat yang mereka kembangkan akhirnya berhasil. Awalnya, mereka berpikir bahwa orang-orang itu akan membebaskan mereka. Selama ini, orang-orang itu memberi mereka kekayaan besar meskipun sesekali terancam kehidupan mereka. Mereka menjanjikan Tang Ziran dan istrinya sejumlah besar uang dan untuk mengirim mereka pulang setelah penelitian selesai. Namun, ketika hari itu tiba, mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Orang-orang itu tidak memiliki niat sedikit pun untuk membebaskan mereka. Hari di mana Tang Wulin muncul adalah hari di mana Pagoda Roh bermaksud untuk membunuh Tang Ziran dan istrinya untuk mencegah mereka membocorkan rahasia pekerjaan mereka. Jika Tang Wulin terlambat selangkah, orang tuanya pasti sudah mati. Sama seperti Tang Wulin telah merencanakan. Ia berhasil menyelamatkan orang tuanya pada saat yang paling penting. Mungkin itu kehendak Tuhan. Kesedihan di hati Lang Yue berangsur-angsur hilang. Dia memeluk putranya. Perasaan bahagia setelah lama menderita membuatnya bernafas sedikit cepat. Lengannya memeluk erat anaknya. Dia takut itu hanya mimpi. Nak, bagaimana hidupmu selama bertahun-tahun? Lang Yue akhirnya berhasil mengajukan pertanyaan. Tang Wulin mengangkat tangannya untuk mengeringkan air mata di wajah ibunya. Ibu, semuanya berjalan lancar dan relatif mudah bagi saya selama bertahun-tahun. Setelah kepergianmu, aku bekerja keras untuk meninggikan diriku sambil belajar menempa. Setelah itu, saya berhasil masuk ke Shrek Academy. Kemudian, saya meninggikan diri selangkah demi selangkah. Kemudian, saya direkrut oleh Sekte Tang. Di bawah Akademi dan Budidaya bersama Sekte Tang, saya mengembangkan keterampilan saya secara bertahap. Guru Mang Tian akhirnya memberitahu saya tentang kemungkinan lokasi Anda dengan pertanyaan saya yang terus-menerus. Ayah pernah mengatakan kepadaku bahwa jika aku bisa berkultivasi menjadi sage jiwa suatu hari nanti, maka aku mungkin bisa menyelamatkan kalian berdua. Aku seharusnya mewakili Sekte Tang dan menuju ke Dou Spirit kontinen kali ini. Untungnya, saya datang tepat waktu. Peristiwa 12 tahun dirangkum dalam narasi yang begitu sederhana. Semua itu terdengar sangat mudah. Namun kesedihan yang tak terhitung di balik cerita itu tidak bisa diungkapkan. Dia tidak ingin ibunya khawatir. Lang Yue menatapnya. Visinya kabur sekali lagi. Tang Wulin mungkin tidak menyebutkan seluruh kebenaran. Namun, bagaimana mungkin dia tidak menemukan banyak insiden yang terjadi pada putranya selama lebih dari 1 dekade? Ibu, jangan menangis. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali. Saya benar-benar menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Tang Wulin menatap ibunya sambil tersenyum. Saya tidak akan menangis lagi. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali. Lang Yue mengangkat tangannya dan membelai kepala putranya dengan lembut. Hatinya diliputi rasa syukur ketika dia melihat putranya yang tinggi dan dewasa. Ibu, aku akan memberimu sarapan. Kami akan sarapan di kamar. Tunggu aku. Aku akan segera kembali. Tang Wulin memeluk ibunya. Meskipun dia tidak ingin berpisah dengannya untuk sesaat, dia masih perlu mendapatkan makanan terlebih dahulu. Ayahnya sedang tidur nyenyak di ranjang yang lain. Dia juga tampak dalam kondisi yang lebih baik. Tatapan Lang Yue jatuh pada sosok putranya. Dia menatap siluet yang pergi saat dia berjalan keluar dari ruangan. Matanya dipenuhi dengan kelembutan. Dia berjalan dan duduk di samping tempat tidur suaminya. Ziran, keluarga kami akhirnya bersatu kembali. Akhirnya, Tang Wulin bergegas ke kafetaria. Dan dia memesan sarapan yang nikmat untuk sarapan. Bukan hanya untuk ibunya tetapi juga untuk dirinya sendiri. Semuanya berjalan lancar.
Bagaimana mungkin dia tidak merasa gembira? Dia telah merencanakan semuanya dengan baik. Dia akan mengirim orang tuanya kembali ke kapal selam Tang Sekte untuk pemulihan. Ketika urusan Do Spirit Empire dan Star Luo Empire telah ditangani, dia akan membawa pulang orang tuanya. Dia akan membawa mereka ke markas Tang Sekte. Jadi akan lebih mudah baginya untuk menjaga mereka. Beberapa saat yang lalu, tujuannya yang paling penting dalam berkultivasi dengan susah payah adalah menemukan orang tuanya. Sekarang setelah tujuannya tercapai, apa yang bisa lebih memuaskan dari itu? Gu Yuena adalah simpul di hatinya. Ketika dia selesai menangani masalah orang tuanya, dia akan mencari cara untuk bertemu Naer. Dia percaya bahwa tidak sulit baginya untuk menemukan Gu Yuena menggunakan hubungan antara skala naga perak dan skala naga emas. Kakak, kamu kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Suara terkejut terdengar. Tang Wulin berbalik dan menemukan Su Lizzie dan Ye Xinglan di belakangnya. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa saat bertemu mereka. Kamu paling bersemangat untuk makanan ketika datang ke waktu makan. Su Lizzie menepuk-nepuk perutnya yang besar dan berbicara sambil tersenyum. Pikiran seseorang terganggu ketika seseorang tidak lagi tertarik selama waktu makan. Luar biasa kau kembali. Ye Xinglan memandang Tang Wulin dengan tatapan sedikit khawatir. Dia berkata, Kapten, apakah kamu baik-baik saja? Hari yang lain, Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Aku benar-benar kehilangan kendali tempo hari. Itu disebabkan oleh Bloodline Golden Dragon Kingku. Orang itu, apakah dia Naer? Atau, tanya Ye Xinglan yang bingung. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit. Saya tidak benar-benar tahu bagaimana menjelaskannya saat ini. Dalam arti tertentu, Gu Yue dan Naer seharusnya orang yang sama. Jadi, dia sekarang dikenal sebagai Gu Yuena. Ye Xinglan dan Su Lizzie menatap mata satu sama lain. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Orang yang sama. Mereka jelas dua individu yang berbeda. Namun, bagaimana mereka berubah menjadi orang yang sama? Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit. Jangan pedulikan kamu. Bahkan aku belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami akan menyelesaikan ini nanti. Saya kira, dialah yang menyelamatkan saya dan membantu saya menekan keadaan hingar-bingar saya. Saya kehilangan kendali atas emosi saya tempo hari karena kondisi ayah saya. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya. Saya minta maaf karena membuat semua orang khawatir. Ye Xinglan berbicara. Tidak apa-apa sekarang karena kamu baik-baik saja. Namun, kamu benar-benar kuat hari itu. Transformasi naga darah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang menyaksikan pertempuran. Tang Wulin memancarkan perasaan bahwa ia mampu menghancurkan segalanya. Dia tak tertandingi dan tak terkalahkan. Ye Xinglan selalu menjadi gadis yang kompetitif. Tang Wulin telah menjadi sasarannya selama ini. Namun, sejak dia menyaksikan transformasi naga darah Tang Wulin tempo hari, dia merasa tidak berdaya. Dia samar-samar merasa bahwa tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dengan Tang Wulin di masa hidupnya. Su Lizzie berbicara sambil tersenyum. Senang kamu baik-baik saja. Kakak laki-laki, kamu sarapan apa? Makanan di Do Spirit Empire tidak jauh berbeda dari kita. Beberapa makanan ringan di sini tidak lagi tersedia di benua Do Luo. Misalnya, nasi ketan dengan ayam yang dibungkus daun teratai sangat lezat. Anda harus memesan 10 dari itu. Tang Wulin bingung apakah harus tertawa atau menangis. Aku bukan pelahap yang dulu di masa lalu. Tidak perlu bagi saya untuk makan begitu banyak sekarang. Kalian semua pergi duluan. Saya mengambil porsi saya kembali untuk sarapan bersama ibu saya. Saya benar-benar berterima kasih kepada semua orang karena membantu saya menyelamatkan mereka. Ye Xinglan berbicara sambil tersenyum. Meskipun itu berbahaya, untungnya bagi kami lolos tanpa cedera. Anda ditakdirkan untuk nasib baik setelah selamat dari bencana besar. Tolong bantu saya mengatakan, hai, ke paman dan bibi. Tang Wulin membawa nampan besar di masing-masing tangannya. Berbagai makanan ditumpuk tinggi di setiap nampan. Setelah bertahun-tahun, dia bertanya-tanya apakah selera makanan ibunya berubah. Dia mungkin juga mengambil sedikit dari segalanya. Dia akan menghabiskan makanan apapun yang tidak disentuh ibunya. Bagaimanapun,
Dia tidak akan membiarkan makanan yang baik menjadi sia-sia. Bersambung.